Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Amira. Saya dari program studi psikologi kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, serta menjadi mahasiswa yang ingin tahu dan cinta ilmu. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termuktahir dari apa yang telah dimiliki. Jadi pertama-tama di sini ada makna berpikir. Berpikir adalah sesuatu gejala mental yang bisa menghubungkan hal-hal yang kita ketahui. Ia merupakan proses dialektis, artinya selama kita berpikir dalam pikiran itu terjadi tanya jawab untuk bisa meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita dengan tepat. Nah, menurut Sukanto tahun 1985, di dalam berpikir kita menggunakan alat yaitu akal dan melalui proses-proses seperti berikut. 1. Pembentukan pengertian. Pengertian ini harus mempunyai isi yang tepat kalau perlu dibantu dengan hal-hal yang nyata. Ada 3 macam pengertian dalam hal ini. Pertama, pengertian pengalaman. Kedua, pengertian kepercayaan. Dan ketiga adalah pengertian logis. Selanjutnya yang kedua adalah pembentukan pendapat. Nah, di sini pikiran kita menggabungkan atau menceraikan beberapa pengertian yang menjadi tanda khas dari masalah itu. Nah, yang ketiga ada pembentukan keputusan. Nah, di sini gabungan pendapat mengkristal menjadi keputusan. Selanjutnya ada pembentukan kesimpulan. Nah, dari keputusan dapat ditarik suatu kesimpulan. 3 macam kesimpulan yaitu induksi, deduksi, dan analogi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan atau inteligensi. Nah, jadi tingkah laku manusia dinyatakan inteligensi berdasarkan kesanggupannya untuk melakukan tugasnya dengan cepat, mudah, dan tepat atau memadai. Nah, faktor kecepatan adalah kecepatan dalam menanggapi suatu perangsang atau stimulus. Adapun melakukan sesuatu perbuatan dengan mudah disebut fasilitas. Anak yang pandai melakukan pekerjaannya dengan kecepatan dan fasilitas yang tinggi adalah anak yang melakukan pekerjaannya dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya di sini ada dari segi wilayah, inteligensi sendiri ada 2 jenis. Demikian Sukanto pada tahun 1985. Yang pertama adalah inteligensi praktis, yaitu inteligensi untuk bisa mengatasi situasi yang sulit dalam suatu kerja yang berlangsung cepat dan tepat. Yang kedua adalah inteligensi teoretis, yaitu inteligensi untuk bisa mendapatkan suatu pikiran ke arah penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat. Selanjutnya adalah ada inteligensi yang tinggi dan ada yang rendah. Sukanto pada tahun 1985 menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat inteligensi adalah pertama, faktor pembawaan, ialah kesanggupan orang yang dibawa sejak lahir dan yang tidak sama pada tiap orang. Selanjutnya kedua adalah faktor kematangan, ialah saat munculnya suatu daya mental yang kemudian berkembang dan mencapai puncaknya. Yang ketiga adalah faktor pembentukan, ialah faktor luar yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang terakhir yang keempat adalah faktor minat, ialah motor penggerak inteligensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kreatif. Erich Fromm pada tahun 1953 menyatakan bahwa dalam segala jenis kerja kreatif, orang yang menciptakannya menyatukan dirinya dengan bendanya yang mewakilkan dunia di luar dirinya. Tukang kayu membuat meja, tukang emas membuat perhiasan, petani bercocok tanam, pelukis membuat lukisan, semua menjadikan si pekerja dan objeknya menjadi satu. Nah, juga menurut Erich Fromm di sini juga proses pemikiran kreatif dalam lapangan apapun kehidupan manusia seringkali dimulai dengan apa yang disebut sebagai visi rasional yang merupakan hasil pertimbangan kajian sebelumnya, pemikiran reflektif, dan pengamatan atau observasi. Analisis yang hati-hati adalah hipotensi dan menghimpun data yang mendukungnya, membawanya pada hipotensi yang lebih memadai, dan akhirnya membawa pada kesimpulan dalam teori yang lebih meluas. Nah, kreatif juga berarti menciptakan ide-ide dan karya baru yang bermanfaat. Pemikiran yang kreatif adalah pemikiran yang dapat menemukan hal-hal, cara-cara baru yang berbeda dari yang biasa, dan pemikiran yang mampu mengemukakan ide atau gagasan yang memiliki nilai tambah atau manfaat. Nah, untuk menjadi orang kreatif mesti dibiasakan dan dilatih. Dan dengan pemikiran yang kreatif, orang dapat mahal harganya. Dari segi pengisian kerja, konon semakin hari dan semakin modern kehidupan, semakin dibutuhkannya tenaga kerja kreatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan berpikir. Nah, Ibnu Khaldun pada tahun
406 Masehi menyatakan bahwa mengajarkan ilmu bagi para pelajar hanyalah berguna jika dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Untuk itu ada beberapa fase yang harus dilewati sehingga pelajar itu menjadi mantap dan berilmu. Apabila dibahasakan pada zaman sekarang, fase-fase itu meliputi fase indrawi, inventarisasi, dan sofistikasi. Nah, pertama, fase indrawi. Di sini diberikan persoalan-persoalan dalam setiap bab cabang ilmu itu yang merupakan pokok-pokok bab-bab tersebut. Selanjutnya ada setelah fase indrawi, kemudian fase inventarisasi. Di sini kesediaan pelajar menerima ilmu itu tumbuh sedikit demi sedikit sejalan dengan beraneka ragamnya masalah-masalah cabang pengetahuan itu dan mengulangannya. Nah, sampai kepada penguasaan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah fase sofistikasi. Di sini pelajar sudah tahu bisa menguasai permasalahan ilmu sampai hal-hal yang sulit, yang penting dan yang samar sekalipun. Nah, demikianlah sehingga pelajar tersebut sudah berada di tingkat yang canggih atau sofistikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menjadi mahasiswa yang ingin tahu. Jadi ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Nah, di sini ada kuriositas atau rasa ingin tahu adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengkorek secara ilmiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Nah, rasa ingin tahu terdapat pada pengalaman manusia dan binatang. Terus selanjutnya banyak aspek eksplorasi yang dimiliki oleh semua makhluk hidup di bumi disebabkan ukuran mereka yang terbatas sementara mereka perlu makan. Maka ketika mereka keluar dan terus keluar mencari sumber makanan, terjadilah eksplorasi. Untuk eksplorasi inilah rasa ingin tahu menjadi pembakaran yang utama. Selanjutnya, sejarah ingin tahu. Rasa ingin tahu makhluk lain, saya manusia, lebih didasarkan oleh naluri atau insting atau ideal koristi. Naluri ini didasarkan pada upaya mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. Manusia juga mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi ia mempunyai akal budi yang terus berkembang serta rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih menjadi mahasiswa yang cinta ilmu. Jadi, cinta ilmu di sini adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri jadi pecinta ilmu. Nah, bagi kita hari ini tampak bahwa pecinta ilmu itu adalah Barat. Tanpa ilmu, demikian Popper dalam tahun 1996, Barat sendiri memang tidak akan pernah ada karena tidak ada yang lebih menjadi karakteristik dari peradaban Barat kita ketimbang fakta bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari ilmu pengetahuan, tegasnya. Namun dalam sejarah ilmu, ternyata banyak bangsa yang telah bergelut dengannya dan juga menjadi karakteristik bangsa tersebut. Nah, ketekunan dan konsistensi adalah salah satu ciri yang harus ada pada pecinta ilmu. Di antara bangsa yang dikuasai oleh Romawi, bangsa Yunani adalah bangsa yang tekun dan konsisten dalam mendapatkan dan memelihara ilmu. Nah, para filosof Yunani adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu karena ketekunan dan kesabarannya menguji ilmu dan mengajarkannya. Konon, mereka itu membaca di pondok-pondok yang melindungi diri mereka dari terik matahari dan hawa dingin. Nah, yang terkenal dari para filosof itu adalah Socrates yang mempunyai murid Plato, yang punya murid Aristoteles. Nah, yang terakhir inilah yang disebut guru pertama di seluruh dunia. Nah, aplikasi ilmu. Aplikasi ilmu adalah teknologi. Apabila kita menyebut teknologi, langsung saja kita terasosiasi dengan sebuah negara pembuat teknologi tinggi, yaitu Jerman. Nah, ada apa sebetulnya dengan orang-orang Jerman ini? Celmin Akdogan, ahli filsafat dari Turki, menceritakan kepada kita tentang cerita keunggulan bangsa Jerman dalam teknologinya. Nah, sebelum revolusi industri, orang-orang Jerman telah memperbarui sekolah-sekolah mereka disebabkan oleh para administratornya yang terlalu intuitif, untunglah, dan disebabkannya oleh struktur politiknya. Selanjutnya adalah pendidikan cinta ilmu. Nah, pendidikan di sekolah tampaknya belum cukup untuk membuat generasi baru kita mencinta ilmu. Sekolah tampaknya harus diperluas fungsinya dari sekedar mengikuti kurikulum yang ada. Harus ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong murid-murid mencintai ilmu. Nah, harus ada pula kerjasama antara pihak lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga ilmu dan industri untuk menunjukkan bahwa ilmu yang mereka pelajari adalah secara real atau berguna.
Nah, demikianlah cinta adalah pengorbanan, dan cinta ilmu berarti berkorban untuk ilmu. Nah, baik, itulah penjelasan saya mengenai menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, ingin tahu dan cinta ilmu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.